Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Purnakom TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang firmware Relunit Pro pada STBB 860H versi 5 update terbaru. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. STBB 860H versi 5 memiliki beberapa varian updatean ya. Dan yang terbaru ini tidak bisa kita eksekusi dengan cara yang lama, yaitu dengan menggunakan USB to TTL. Tapi cara ini lebih mudah daripada cara menggunakan USB to TTL karena kita hanya memerlukan short pin dan kabel mil to mil. Yang perlu kita siapkan adalah beberapa bahan yang harus kita pasangkan di komputer. Yang pertama adalah minimal ADB Facebook. Nanti bisa kita download di web Purnakom. Kemudian firmware update backup update OTA Juli ya. OTA Juli Android 10 ya. Nah, filenya ini setelah berhasil kita pasang minimal ADB Facebook, file ini kita copy ke directory install ya. Kita buka di sini, kemudian kita pastikan di minimal ADB Facebook, kemudian kita paste. Ya, kita continue. Setelah selesai kita copy, kemudian kita juga membuat micro SD bootloader ya, khusus V5 ini ya. Nah, kita masukkan micro SD nya seperti biasa ya, klik open. Nah, bedanya di OTA Juli ini kita bootloader bin ya, kita tidak perlu nanti mengcopy paste file bootloader ya. Kita tidak perlu mengcopy file bootloader. Kita cukup membuat bootloader seperti ini saja. Kalau di copy pun juga tidak masalah sebenarnya. Kita close, sukses, dan kita selesai. Kita eject removable disknya. Setelah itu bisa kita lepas dan kita masukkan ke STB ya. Oke. Kemudian kita akan mensimulasikan. Jadi kita buka device manager, kemudian kita juga akan membuka minimal ADB Facebook. Kita tata sedemikian rupa agar nanti jelas ya. Kemudian kita juga buka script perintah yang nantinya akan kita copy pastekan di minimal ADB Facebook ya, di CMD nya. Oke, perintahnya ada sekitar 7 ya. Oh, lebih, ada 9 perintah.
Oke, setelah selesai kita coba untuk memulai eksekusinya ya. Saya kebetulan faktor usia nih. Untuk pandangan saya shotpin yang di shotpin di sini kan kecil sekali. Jadi saya butuh penerangan khusus dan butuh penglihatan yang jelas lah intinya. Nah, jadi kita setting sedemikian rupa agar kita memudahkan untuk mengeksekusinya. Nah, kita juga tampilkan televisi. Gunanya adalah untuk menentukan timingnya. Sebenarnya tanpa TV juga bisa, yang penting timingnya kita tepat ya. TV kita gunakan sebagai alat untuk mempermudah timing ketika kita shotpin ya. Tapi kalau sudah terbiasa tanpa TV juga bisa. Nah, yang perlu di shotpin adalah Q76A12 ya, yang ini ya. Sudah ditunjukkan dalam bentuk gambar. Nanti juga ada di link deskripsi ya. Oke, yang bagian itu yang kita shotpin. Oke, STB kita nyalakan terlebih dahulu. Sambil saran saya untuk jangan men-skip video ini ya, video ini, agar prosesnya nanti juga berhasil ya. Biar beda dengan cara yang lama, alatnya masih sama, kita shotpin pakai jarum ya. Saya pakai jarum, jangan pakai obeng atau benda tumpul yang lain, karena pinnya kecil, otomatis kalau berulang di shotpin bisa lama kelamaan terhubung pinnya atau malah rusak pinnya. Nah, karena ini prosesnya kalau untuk bot ini agak lama. Kalau pakai bot yang terbaru 1 kali 2 kali biasanya udah berhasil. Ini bisa sampai 10 sampai 20 kali baru berhasil ya. Nah, tekniknya kita biarkan televisi menyala dulu baru kita shotpin ya. Ketika logo muncul IndiHome, langsung kita shotpin. Hitungan 1 detik 2 detik langsung kita shotpin. Dan kita tahan. Bukan kita goyang ya, kita tahan. Ya. Biar muncul IndiHome-nya terlebih dahulu, baru kita shotpin. Jangan kebalik, kalau kita langsung kita shotpin nanti device akan terdeteksi ya, langsung ting tung gitu biasanya. Tapi terdeteksinya bukan Android phone ya. Emang agak lama sih. Shotpinnya memang agak lama. Ketika muncul IndiHome, kemudian langsung kita shotpin. Sambil kita lihat di device manager. Ketika sudah muncul Android phone, berarti proses kita sudah berhasil. Nah, coba dilihat di penampak device manager, muncul Android phone. Jadi proses kita sudah berhasil di sini. Kemudian STP stuk di logo seperti ini. Nah, di layar televisinya. Nah, setelah itu baru kita proses perintahnya. Nah, pada proses ini tidak semuanya langsung berhasil ya. Kita kadang mengulang sampai 10 sampai 20 kali baru berhasil. Tidak, karena timingnya untuk menentukan tepatnya itu saya belum bisa menemukan. Jadi pokoknya intinya disabar, dicoba terus. Nah, fastboot reboot bootloader, kemudian kita copy fastboot flashing unlock. Nah, di tahap inilah nanti
Kalau berhasil, nah oke, ya ini berhasil. Kemudian kita copy selanjutnya Fastboot flashing unlock critical. Kemudian kita enter, kita kopikan lagi fastboot.img. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian logo. Kemudian kita pastekan di sini juga, enter. Yang proses lainnya sangat cepat ya. Yang lama adalah Fastboot flash super.img. Bisa kita lihat di ketika kita copy tadi ada ukuran yang paling besar adalah file ini yang berisi firmware-nya ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Di sini sambil menunggu agak lama ya. Tidak lama, paling ada hitungan berapa menit gitu. Ini bisa kita terapkan di update OTA Juli ya 2022. Terus yang lama bagaimana? Sebenarnya bisa juga di flash dengan firmware ini ya. Ya itu tadi, kita hanya membutuhkan kabel mail to mail, kemudian teknik short pin ya. Untuk bot baru sangat mudah sekali. Kita hanya perlu short pin 1 kali 2 kali udah biasanya langsung berhasil. Untuk bot yang lama yang sudah update OTA Juli ataupun yang belum, kita butuh short pin berulang kali ya. Jadi kita sarankan kita pakai jarum ya, jarum seperti pada video saya yang dulu. Saya membuat alat untuk short pinnya menggunakan jarum yang kita hubungkan dengan timah panas. Kita sesuaikan dengan titik yang ada di pin STB ini ya, sehingga yang pertama tidak merusak jalur, yang kedua titik yang kita short pin bisa tepat ya, tepat. Kalaupun kita short pin berulang kali tidak akan rusak pakai jarum itu. Nah, yang penting penekanan kita tidak terlalu keras lah waktu ketika kita short pin. Cukup terhubung saja sudah gitu. Nah ini prosesnya berhasil ya. Ada yang menyebutkan harus pakai apa itu, seperti kita mengelepas flash apa itu, handphone Android ya, pakai apa itu, aplikasi alat untuk flash HP itu ya, dan kita harus otak-adik di eMMC gitu. Agak terlalu rumit kalau yang itu. Kita sarankan untuk menggunakan cara yang ini. Oke, sudah berhasil. Kita tinggal tahap kelima ya. Kita Fastboot flash fitmat.img.
kopikan, kita paste di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini, enter. Kita copy, kita pastekan di sini, enter. Nah, tahap terakhir adalah reboot ya, flashback, reboot. Nah, oke, STB akan reboot. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai, jangan diputuskan semua ya hubungannya dengan STB ya. Kita tunggu sampai dia masuk menu pairing remote ya. Jangan diputus ketika masih loading seperti ini, takutnya nanti kita gagal dan harus ngulang lagi dan swapin lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita cabut kabel-kabelnya ya. Baru kita lanjutkan untuk processing selanjutnya. Kesukaan dari firmware ini apa ya? Dia bisa dikontrol dengan remote S1 Prime menggunakan infrarednya ya. Yang saya suka di situ. Jadi kita tidak perlu pairing, kita seperti menggunakan remote original jadinya. Menggunakan remote S1 Prime. Dan voice-nya juga lancar juga. Oke, kita bisa menghubungkan ke internet. Kita masuk pada tahap finishing ini. Kita tidak perlu login ya. Login nanti kalau kebetulan kita ada akun yang ingin dipasangkan atau kita ingin download aplikasi di Play Store. Oke. Saya memilih gunakan asisten tanpa login. Oke, izinkan. Ini sudah memiliki sertifikasi Netflix sehingga bisa membuka aplikasi Netflix putih ya. Aplikasi Netflix TV itu. Kemudian nah, tampilannya seperti ini. Tapi di tahap ini kita perlu finishing, kita buka Magis ya. Magisnya masih aplikasi lama. Kita disarankan untuk mendownload aplikasi Magisnya. Setelah download, kemudian kita klik install. Kita tunggu sampai Magis benar-benar terinstall ya. Ini kalau cara lama itu adalah namanya super user ya. Kalau yang versi 9 itu pakainya Magis gitu. Kita klik OK. Kemudian kita klik SU ya. Bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse. Nah, tapi terkendalanya di sini ketika kita klik di situ, keyboardnya tidak langsung keluar. Jadi kita harus masuk di preferensi perangkat, kemudian kita masuk ke kelola keyboard. Nah, ini keyboard LAN key-nya diaktifkan ya. Nah, kemudian keyboardnya kita ganti dengan keyboard LAN key. Oke. Kemudian baru kita masuk ke Relunic. Kemudian kita ketik SU. Ini terminal emulatornya ya, diganti dengan logo Relunic ya. Izinkan. Kemudian kita ketik 1212. Kemudian enter. Prosesnya tidak terlalu lama ya.
Nah, di sini ada perintah-perintah untuk kita mengcustom ya. Kita bisa menginstal APK from external store, kemudian launcher, app draw, mode play store, stockbot logo, your onboard logos, static ya. Kita coba untuk mengganti launchernya. Bisa yang pertama yang sudah kita pakai di awal tadi adalah setup Android TV launcher. Yang kita ingin pasang adalah yang nomor 3 ini. Nomor 2 atau 3 tadi ya. Kemudian saya sukanya pakai kayak ATV launcher ya. Saya pakai launcher Wildfire. Sebenarnya ATV launcher ini cuma diganti tampilannya saja, diganti tulisan apa ya, secara garis besar keren ini firmware-nya. Saya berpikir ulang kembali untuk menggunakan firmware ini daripada menggunakan firmware ori, karena di firmware ini yaitu tadi, ketika saya tidak memiliki remote ori, saya cukup menggunakan remote S1 Prime. Kemudian firmware ini sudah memiliki akses penuh root ya. Untuk bug-bugnya sementara belum saya temukan, cuma di segi display sih sebenarnya. Display tampilan di awal ini kesannya tidak glowing ya, kurang cerah sebenarnya. Kayak bentuk menunya, icon-iconnya kayak kurang cerah sedikit. Tapi secara garis besar firmware ini sangat keren, saya acungin jempol. Untuk bahan-bahan, karena dari pihak pengembangnya kita tidak diizinkan untuk nge-share secara umum, hanya yang membutuhkan saja nanti bisa japri ke saya ya, atau download dulu di drive-nya. Nanti ketika kontak japri baru bisa saya izinkan untuk mengaksesnya. Tidak saya komersilkan juga. Tapi kalau ingin donasi ke penyedia firmware-nya saja. Ya, kita bisa ganti wallpaper seperti kita menggunakan ATV launcher biasa itu. Kemudian ikonnya besar-besar di sini lumayan keren sih. Jadi ikonnya bisa kita rubah jadi lebih kecil gitu. Biasanya kalau kita pakai yang pro itu kita sudah mentok ukurannya udah maksimal. Ini masih bisa dikecilkan lagi sebenarnya. Tapi saya cukupkan sekian ya, di 7, 8. Ya. Takutnya terlalu kecil dan susah. Kemudian di widgetnya banyak ini bisa kita pasangkan juga. Nah, kita bisa mengatur lokasi kita kalau kita sudah login di Play Store ya. Oke, keren kan? Nah, mungkin ini tutorial dari kami. Ketika kalian sudah sering short pin menggunakan jarum, saya yakin tidak ada keluhan yang berarti ya kalau kita sudah sering short pin ya. Terus mencoba terus ya, jangan patah semangat ya. Mungkin ini yang bisa kita bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam prokes, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.